Halo semua, selamat datang di PT SBC Training and Development Center, SBC via Champion. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang seri wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh seluruh karyawan dan merupakan syarat dasar untuk diakui menjadi karyawan PT SBC seutuhnya. Pembahasan video yang ke-13 meneruskan tentang pembahasan yang telah dijelaskan secara singkat pada materi sebelumnya, bagian kedua buku wawasan pengetahuan dasar tentang tugas dan tanggung jawab, yaitu tentang penjelasan evaluasi karyawan dan penilaian produktivitas di PT SBC. Berikut adalah batasan dan definisi poin 4 evaluasi karyawan dan penilaian produktivitas. Sedangkan untuk detail asesmen penilaian produktivitas akan dijelaskan pada buku panduan dan video terpisah. Yang dimaksud dengan evaluasi karyawan adalah kegiatan yang dilakukan setahun 2 kali atau per semester untuk seluruh karyawan SBC dalam rangka pemantauan standarisasi persamaan pengertian, pemahaman, dan pengamalan wawasan pengetahuan dasar perusahaan. Jadi, bahan pokok dalam kegiatan ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang isi buku wawasan pengetahuan dasar perusahaan, seperti yang sedang kami berikan penjelasan dalam 17 seri video ini. Sedangkan yang dipakai sebagai bahan pokok dalam kegiatan penilaian produktivitas internal perusahaan adalah 4 perspektif dalam balance scorecard. Tolok ukur balance scorecard terdiri dari 4 perspektif, yaitu terpenuhinya target dan hasil penjualan sebagai dampak dari kepuasan pelanggan, ketersediaan SDM yang kompeten, yang menangani bidang pekerjaannya dan seberapa besar tingkat kepuasan kerjaannya, pemasukan income atau keuangan perusahaan yang sehat dan berkesinambungan, serta pemenuhan kebutuhan biaya operasional yang memadai, efektif, dan efisien. Yang terakhir, seberapa baik proses perkembangan usaha sesuai arah dan tujuan perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum tata laksana kerja atau internal business process. Dengan berdasarkan penilaian kinerja tersebut, perusahaan ada data yang bisa dipakai sebagai acuan untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan perkembangan usahanya. Hasil dari penilaian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kondisi perusahaan, penetapan kebijakan baru yang lebih baik dan terencana. Kita bahas satu persatu mengenai keempat perspektif tersebut. Perspektif yang pertama yaitu penjualan. Sebelum melanjutkan, kami perjelas terlebih dahulu tentang yang dimaksud dengan penjualan. Penjualan di sini yang dimaksud bukan merujuk pada orangnya, tetapi lebih merujuk kepada bidangnya. Jadi, perspektif penjualan atau sales marketing atau target pencapaian income difokuskan pada bagaimana perusahaan memperhatikan pelanggannya agar menjadi customer loyal. Perspektif penjualan diukur dengan menggunakan poin 4C, yaitu community, collaboration, conversion, dan commitment to international standard. Kita bahas yang pertama yaitu community. Community merupakan strategi pemasaran untuk memenangkan hati masyarakat yang berimbas mendatangkan dan membuat jejaring customer loyal seluas dan selama-lamanya. Collaboration merupakan strategi pemasaran untuk kerjasama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yaitu karyawan, end user, reseller, dan supplier, untuk bersama-sama berkolaborasi bekerjasama membesarkan perusahaan. Conversion merupakan strategi pemasaran untuk menarik calon customer menjadi customer loyal,
menarik orang bagus untuk menjadi tim, mendidik orang yang sudah ada agar menjadi semakin berkinerja luar biasa, sehingga mampu mencetak profit perusahaan. 4C yang terakhir adalah Commitment to International Standard. Merupakan strategi pemasaran untuk melaksanakan tujuan standar mutu pelayanan internasional atau ISO, sehingga tercapai yang namanya customer loyalty atau loyalitas customer sesuai komitmen yang dijalankan pada filosofi ke-9 PDCAE. Perspektif yang kedua adalah sumber daya manusia. Perspektif sumber daya manusia membahas tentang pembelajaran dan pertumbuhan yang difokuskan pada kemampuan manusia. Tolok ukur yang mengarahkan kinerja dalam menciptakan nilai atau value adalah penting. Tetapi tolok ukur kinerja yang multiple dan seimbang antara hasil dan penghargaan akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai keberhasilan. Berdasarkan pada acuan tersebut, maka tolok ukur untuk menilai kinerja para manajer di bidang pengelolaan SDM di unit kerja masing-masing ditetapkan adalah kepuasan, retensi atau loyalitas, dan produktivitas karyawan. Kepuasan karyawan merujuk bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, mutu, kepuasan pelanggan, dan daya tanggap terhadap situasi. Ada ungkapan dari Bill Marriott yang mengatakan, "Take care of your employee and they will take care of your customer," yang maksudnya, jagalah karyawan Anda dan mereka akan menjaga customer Anda. Retensi karyawan merujuk pada karyawan yang mempunyai keahlian intelektual dan fokus untuk mengembangkan perusahaan, merupakan aset non-finansial yang bernilai bagi perusahaan. Sedangkan produktivitas karyawan merujuk pada pentingnya hasil atau output per karyawan. Perspektif sumber daya manusia di perusahaan diukur dengan menggunakan poin GPS, yaitu Grow Together, Play in the Same Value, dan Sensitivity and Respect. Grow Together adalah di mana SDM tumbuh dan berkembang dalam arah tujuan perusahaan yang sama. Play in the Same Value adalah di mana SDM mempunyai komitmen yang sama untuk mencapai target dan hasil yang telah ditetapkan perusahaan. Sensitivity and Respect adalah menumbuhkan sikap peduli dan rasa memiliki terhadap perusahaan. Perspektif yang ketiga diukur dari finansial atau keuangan perusahaan. Dengan tercapainya target kinerja bidang penjualan dan SDM akan terhubung dengan perspektif berikutnya, yaitu tercapainya target income perusahaan yang berkesinambungan, sehingga mampu untuk mengatasi pengeluaran biaya operasionalnya dan tercapainya perolehan modal utama pengembangan perusahaan di setiap repelitannya. Perusahaan profit menggunakan tolok ukur kinerja keuangan dalam hal laba bersih yang ditargetkan dan ROI atau Return of Investment. Sedangkan arah perolehan income kita ukur dari poin 4M, yaitu Money from New Client, Money from Repeat Order, Money from Asset Management, and More Money from Business Development. Money from New Client adalah income yang datang dari customer-customer baru yang merupakan keberhasilan lead creation dan lead conversion, yaitu mendatangkan calon customer dan menjadikan calon customer menjadi real customer. Money from Repeat Order merupakan income yang datang dari customer-customer loyal yang merupakan keberhasilan dari perbaikan manajemen mutu pelayanan. Money from Asset Management dalam hal ini adalah kegiatan pengelolaan aset dalam meminimalisir risiko bisnis sehingga bisa mencegah kerugian yang mengganggu kinerja perusahaan. Misal, pengelolaan aset
aset yang sudah habis masa ekonomisnya, peminimalisiraan shrinkage, pengelolaan surat berharga, dan lain-lain. 4M yang terakhir adalah more money from business development, yaitu income yang datang dari bisnis yang semakin berkembang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai hasil dari pencapaian target KPI kinerja perusahaan. Perspektif keempat adalah internal business process atau pencapaian sesuai arah dan tujuan perusahaan. Untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan harus mempunyai kemampuan manajerial dan kemampuan finansial. Dan untuk memenangkan pasar, secara berkala dan terus-menerus perusahaan harus melakukan review dan evaluasi sesuai poin-poin dalam PDCAE terhadap rencana pengembangan perusahaan sesuai arah, tujuan, dan target dalam rencana jangka panjang atau replika yang setiap tahunnya dibuat dan dijabarkan dalam bisnis plan tahunan. Dan yang kedua adalah tata cara pelaksanaan kerja yang tertuang dalam SOP, IK, modul, dan matriks dengan cara melakukan evaluasi dan analisa perbaikan kelemahan sistem yang tertulis dalam berita acara kejadian. Hasil evaluasi akan ditindaklanjut dalam langkah-langkah rencana perbaikan untuk semakin meningkatkan kualitas kerjasama baik internal dalam perusahaan sendiri yaitu antar divisi dan unit kerja, maupun eksternal perusahaan yaitu antara customer dan supplier sehubungan dengan keputusan-keputusan penyediaan barang, pelayanan penjualan barang, dan retur barang atau yang dalam bisnis proses kita sebut ulak, dodol, dan ijol. Pendekatan pelaksanaan IBP atau Internal Business Process digunakan prinsip-prinsip FAST yang merupakan singkatan dari Fun, Agile atau adaptif, Simple, dan Time-wise. Fun adalah kemampuan bekerja sama membagi tugas secara efektif dan efisien, memanfaatkan keterampilan yang tinggi, dan mengerti dengan jelas apa yang seharusnya difokuskan untuk menghemat tenaga atau energi, supaya memberikan hasil yang luar biasa dan konsisten, atau tepat, tuntas, dan akurat. Agile atau adaptif merupakan kecepatan beradaptasi terhadap suatu perubahan, keterbukaan pikiran dan hati untuk menerima hal baru, kecepatan menangkap kesempatan yang datang, serta kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Simple adalah mudah dipahami, diaplikasikan, dijalankan, dan dikontrol. Sedangkan time-wise adalah sebuah planning yang mengatur bagaimana dan kapan target tersebut harus dicapai bila berjalan apabila ada KPI yang jelas. Itulah tadi penjelasan evaluasi karyawan dan penilaian produktivitas PT SBC yang harus dipahami dan dikuasai oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan dasar untuk menjadi karyawan PT SBC. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk detail asesmen penilaian produktivitas akan dijelaskan pada buku panduan dan video terpisah. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa dengan kami di evaluasi karyawan semester 1 dan semester 2 setiap tahunnya.